Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Kangguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan meneruskan kembali tentang kisah seorang anak perempuan yang bernama Mafaza Firsha Afiyah atau biasa dipanggil dengan Faza, anak yang berumur 10 tahun yang sangat cerdas, pintar, dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Sehingga hampir setiap harinya Faza selalu bertanya kepada ayah maupun ibunya. Di cerita sebelumnya, Faza sudah mengetahui kisah tentang bagaimana Zaid bin Sabit memuliakan tamunya yang merupakan musafir dan bagaimana cara memuliakan tamu maupun menolong sesama. Sahabat Kangguru bisa menonton cerita itu di sini. Nah, kali ini Faza akan kembali bertanya kepada ayahnya tentang sesuatu hal dan tentang suatu kisah sahabat. Siapa sahabat tersebut? Simak terus videonya. Sore hari menjelang berbuka puasa, Faza sedang asik memurojaah hafalan Qur'annya, yaitu hafalan surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Sampai ayat 6, Faza tiba-tiba berhenti membaca Al-Quran. Dia teringat akan kisah sahabat yang berkenaan dengan surat Abasa ini. Akan tetapi Faza rupanya lupa siapa nama sahabat yang berkenaan dengan atau yang berhubungan dengan surat Abasa ini. Akhirnya dia menutup mushafnya, kemudian dia menghampiri ayahnya yang sedari tadi duduk di ruang tamu. Kemudian dia bertanya tentang kisah sahabat yang berhubungan dengan surat Abasa ini. Siapakah nama sahabat itu? Sahabat Nabi tersebut adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Siapakah beliau? Abdullah bin Ummi Maktum ini merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta matanya. Meskipun buta matanya, tetapi hati beliau tidak akan pernah buta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya dengan menceritakan tentang beliau di surat Abasa ini. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang yang mempunyai ilmu dan adab serta tingkah laku yang sangat mulia. Bahkan beliau diberikan keistimewaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami atau menggantikan Rasulullah sebagai imam sholat ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berperang. Abdullah bin Ummi Maktum ini mempunyai naluri yang sangat kuat terhadap waktu sholat. Sehingga setiap kali waktu sholat tiba, Abdullah bin Ummi Maktum segera mungkin untuk pergi ke masjid. Bahkan beliau selalu bergantian mengumandangkan azan dengan Bilal bin Rabah. Sehingga pada suatu pagi di waktu sholat subuh, azan dikumandangkan 2 kali. Yang pertama, azan dikumandangkan oleh Bilal untuk membangunkan kaum muslimin. Sementara azan yang kedua dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum untuk menandakan waktu sholat subuh tiba. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan waktu sahur ini, yaitu makan dan minumlah kalian hingga Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Itu artinya saat Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan, pertanda waktu sholat subuh tiba dan tidak diperbolehkan lagi makan dan minum.
Dalam riwayat diceritakan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para pemuka Quraisy. Beliau memberikan pengarahan kepada mereka agar mereka masuk Islam. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Melihat kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum ini, Rasulullah tidak menoleh sedikit pun, bahkan berpaling. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menurunkan surat Abasa ini. Apa itu Abasa? Abasa artinya ia bermuka masam. Kepada siapa ditunjukkan surat ini? Ya, Abasa ini ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah bermuka masam atau berpaling ketika melihat kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Kita bahas bersama-sama. Di ayat pertama bunyinya Abasa wa tawalla. Abasa, dia atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Kemudian ayat yang kedua, aja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Siapa orang buta itu? Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Lanjut ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan tahukah engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, barangkali dia atau Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin menyucikan dirinya dari dosa. Kemudian ayat keempat, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia atau Abdullah bin Ummi Maktum ingin mendapatkan pengajaran yang bermanfaat buat dirinya. Kemudian ayat kelima berbunyi, amma man istaghna, adapun mereka yang merasa dirinya cukup, fa anta lahu tasadda, dan maka engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada mereka. Maksudnya di ayat kelima dan keenam ini beliau selalu memberikan perhatian kepada para pemuka Quraisy tadi. Sementara itu Rasulullah tidak memberikan perhatian kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang memang benar-benar ingin belajar dan ingin mendengarkan wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Abasa ini yang artinya ia bermuka masam sebagai teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mempedulikan Abdullah bin Ummi Maktum. Mendengar cerita Abdullah bin Ummi Maktum ini, Faza, anak yang berumur 10 tahun tadi, mengangguk-angguk tanda faham. Kemudian ayahnya Pak Salim bertanya kepadanya, "Nah, sekarang apa kesimpulan Faza tentang cerita ini?" Kemudian Faza pun mulai berpikir, apa ya? Faza tahu, kita tidak boleh memandang orang lain dari fisiknya. Betul kan ya? Kemudian Pak Salim, ayahnya, menjawab, "Betul. Ya, kita tidak boleh melihat orang dari fisiknya." Nah, sekarang udah waktu berbuka puasa. Kita buka puasa dulu yuk. Ayo. Kemudian keluarga Pak Salim pun berbuka puasa. Sahabat Kangguru, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita Abdullah bin Ummi Maktum ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh memandang orang lain dari fisiknya. Karena kenapa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka yang kekurangan fisiknya. Seperti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mempedulikan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini. Bagi sahabat Kangguru yang menemui orang dengan kekurangan fisik atau bahkan mempunyai teman dengan kekurangan fisik seperti matanya yang buta, kakinya yang putus, atau bahkan tangannya yang putus, kalian berikanlah perhatian penuh kepada mereka dan jangan sekali-kali mencelakai mereka. Kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka yang kekurangan fisik ketimbang kita yang fisiknya sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.